Wirya Carita mempersembahkan kisah karya S.H. Mitarsya berjudul Sepasang Ular Naga di Satu Sarang. Selamat menikmati. Salam Daya. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, saha share. Matur nuwun. Kakanda, berkata Maisa Wongateleng kemudian, kedatanganku menghadap Kakanda sebenarnya adalah justru untuk mohon kepada Kakanda agar Kakanda lebih banyak memperhatikan Ibunda Kenumang. Nampaknya Ibunda Kenumang terlampau sering berada di luar bangsalnya dan berhubungan dengan para abdinya. Tanpa aku sadari, aku sering mengawasinya dari sela-sela regol yang memisahkan bagian istana itu dengan istana ini. Ternyata bahwa bagian yang terpisah itu terlampau memberinya keleluasaan berbuat jika mereka menghendaki. Adinda, Ibunda Ken Umang pun telah pernah menyatakan kesetiaannya kepadaku. Kakanda terlampau jujur menanggapi persoalan yang rumit ini. Menurut pengalaman, Kakanda kita tidak akan dapat mempercayainya lagi. Jika suatu saat Kakanda melihat air mata di pelupuknya, maka Kakanda harus berhati-hati. Ada beberapa kemungkinan. Apakah Kakanda Tohjoyo benar-benar menyesal atau sekedar menyatakan dirinya seolah-olah menyesal? Mungkin akulah orang yang paling buruk hati. Tetapi rasa-rasanya jika Kakanda Tohjoyo benar-benar menyesal di hadapan Kakanda, sekalipun maka ia akan segera melupakannya dan melakukan perbuatan tercela itu lagi di hari mendatang. Anusapati menarik napas, katanya, aku akan berhati-hati, Adinda. Aku akan mencoba melihat persoalan ini dengan hati yang bersih. Maisa Wongateleng menarik napas dalam-dalam, lalu katanya, baiklah Kakanda. Memang sebagai seorang maharaja, Kakanda harus melihat segala sesuatu dengan adil. Namun demikian kadang-kadang kita kehilangan pegangan untuk menyebut manakah yang adil dan manakah yang sekedar karena kebaikan hati, sehingga kesalahan dapat dilupakan. Baiklah Dinda, aku memang harus memperhatikan setiap segi, tapi peringatan Dinda merupakan bahan pertimbangan yang penting. Karena apapun yang kau katakan, sebenarnya lah aku juga melihatnya. Maisa Wongateleng memandang Anusapati dengan berbagai macam perasaan yang agaknya tertahan di dalam dadanya. Namun kemudian sambil menarik napas dalam-dalam ia berkata, Kakanda, aku mohon diri. Setiap saat Kakanda dapat memanggil aku dan aku akan berbuat apa saja untuk kepentingan Kakanda dan tahta Singosari. Sepeninggal Maisa Wongateleng, maka Anusapati pun mulai merenungi lagi keadaannya. Dan keadaan Singosari dalam keseluruhan memang banyak persoalan yang harus dipertimbangkan, terutama sikap yang sebenarnya dari Tohjoyo. Siapa lagi yang melakukannya jika bukan Tohjoyo? Berkata Anusapati di dalam hati. Ketika terkilas bayangan kematian para tawanannya dan usaha mereka untuk mengacaukan pemerintahan di Singosari. Namun jika terbayang wajah Tohjoyo yang buram dan bahkan kemudian air mata yang menitik di pelupuknya, rasa-rasanya hatinya menjadi luluh. Namun tiap kali terngiang kata-kata Maisa Wongateleng, namun demikian kita kadang-kadang kehilangan pegangan untuk menyebut manakah yang adil dan manakah yang sekedar karena kebaikan hati.
sehingga kesalahan dapat dilupakan. Anusapati menarik napas dalam-dalam, tetapi ia berkata kepada diri sendiri, aku harus berbuat sebaik-baiknya justru untuk keutuhan Singosari. Meskipun demikian, Anusapati tidak dapat ingkar bahwa hatinya memang terlalu lemah untuk bersikap. Keadaan di masa kanak-kanaknya ternyata masih tetap mempengaruhi jalan hidupnya dan sikapnya di dalam mengambil keputusan. Keraguan-raguan dan kadang-kadang hampir tidak berani menentukan apakah yang harus dilakukan. Tapi lebih dari itu, ternyata Anusapati mulai dijalari oleh perasaan bersalah. Bagaimanapun juga, sebelum ayahanda Sri Rajasa terbunuh oleh keris Empu Gandring di tangannya, memang ada sepercik harapan bahwa Sri Rajasa itu akan mengalami kematian seperti yang sudah terjadi. Dan ia tidak dapat bersembunyi dari dirinya sendiri. Sebenarnya lah ia melihat suatu keinginan di dalam hatinya untuk melakukannya seperti yang terjadi. Dengan demikian, maka dalam hidupnya sehari-hari, Anusapati tidak dapat melepaskan dirinya lagi dari perasaan itu. Dalam pada itu, ternyata Tohjoyo masih selalu menunjukkan sikap yang rendah hati. Dia tidak pernah berbuat sesuatu yang dapat menumbuhkan kecurigaan. Bahkan Tohjoyo ternyata tenggelam ke dalam suatu kegemaran baru untuk melupakan persoalan yang dapat memberati hatinya sepeninggal ayahandanya. Maka ia mulai tertarik dengan sabung ayam. Hampir setiap hari Tohjoyo selalu menghabiskan waktunya di gelanggang sabung ayam. Bahkan kadang-kadang ia memanggil beberapa orang di sudut halaman belakang untuk menyabung ayam. Kegemaran menyabung ayam itu ternyata semakin menjauhkan Anusapati dari berbagai macam prasangka. Agaknya menurut dugaan Maesawagni, Tohjoyo benar-benar sudah melupakan apa yang telah terjadi. Tetapi jika ia terlena dalam angan-angannya, Maesawagni yang terlalu sering berada di Singosari selalu memperingatkan agar ia tetap berhati-hati menghadapi keadaan yang nampaknya sudah mereda. Apabila demikian, seakan-akan hati Anusapati menjadi tergugah kembali oleh perasaan yang sebenarnya tidak dikehendakinya sendiri, yaitu perasaan bersalah. Paman, berkata Anusapati ketika Maesawagni berada di Singosari, sebaiknya aku tidak selalu diganggu oleh perasaan yang tidak menentu. Seandainya ada juga dendam di hati Adinda Tohjoyo, bagaimanakah caranya agar aku tidak selalu harus dikejar oleh kecemasan, agar aku dapat tidur nyenyak? Maesawagni menarik napas dalam-dalam, tapi ada semacam isyarat di dalam hatinya bahwa Anusapati memang perlu merasa dirinya tidak lagi dikejar-kejar oleh kecemasan tanpa meninggalkan kewaspadaan. Selama ini Anusapati yang merasa tidak memperhatikan lagi persoalan yang menyangkut pemerintahan. Namun dengan demikian ia justru meninggalkan kewaspadaan. Tetapi jika Maesawagni atau Maesawongatoleng memberinya peringatan, maka ia pun segera jatuh ke dalam kecemasan yang dalam. Tuanku, berkata Maesawagni kemudian, baiklah tuanku memikirkan sebuah benteng yang paling baik tanpa menumbuhkan kecurigaan apapun bagi orang lain. Dengan demikian tuanku dapat tidur nyenyak tanpa berprasangka. Tetapi tuanku pun akan dijauhkan dari kemungkinan yang paling pahit yang dapat terjadi. Penjagaan yang kuat maksud paman. Semacam itu, tetapi yang tidak semata-mata. Maesawagni mandang wajah Anusapati yang berkerut-kerut seakan-akan ingin melihat tanggapan dari kata-katanya itu langsung ke dalam nurani. Tetapi untuk beberapa saat Anusapati justru terdiam dengan kepala yang tunduk. Paman, katanya sejenak kemudian, apakah aku merasa perlu untuk berlindung? Sebenarnya lah bahwa aku telah pasrah. Jika yang pernah terjadi itu suatu tindakan yang dibenarkan,
sebagai lantaran datangnya hasil perbuatan ayahanda Sri Rajasa, maka aku akan terbebas dari segala macam usaha pembalasan dendam. Namun apabila perbuatanku ini adalah perbuatan tidak dapat dibenarkan, maka tentu akan datang saatnya bahwa aku pun harus memetik hasil perbuatanku itu. Pembalasan itu tidak dapat terhindar dimanapun aku bersembunyi. Tuanku benar, sahut Maeswagni. Tetapi manusia dibenarkan untuk melakukan usaha. Usaha melindungi diri sendiri seperti usaha untuk mendapatkan sesuap nasi di ladang bagi para petani. Meskipun makan dan minum kita seakan-akan telah disediakan, namun jika kita diam menunggu, maka tidak akan ada sebutir padi pun yang akan jatuh ke pangkuan kita. Anusapati mengangguk-anggukkan kepalanya, katanya, "Aku mengerti, Paman. Jadi bagaimanakah sebaiknya menurut Paman?" "Tuanku, sebagaimana kita ketahui, tawanan itu terbunuh di hadapan hidung para penjaganya. Kita dapat mengetahui apa sebabnya. Seperti kita dapat memasuki longkangan belakang bangsal yang dipergunakan oleh ayahanda Sri Rajasa pada waktu itu." Anusapati masih mengangguk-anggukkan kepalanya. "Karena itu tuanku," berkata Maeswagni seterusnya, "kita harus berusaha agar hal yang serupa itu tidak akan dapat terjadi atas tuanku. Apakah yang harus kita lakukan, Paman? Apakah sekitar bangsa ini harus dibangun benteng yang tinggi?" Maeswagni memandang Anusapati sejenak, lalu sambil menggeleng ia berkata, "Tidak, tuanku. Tuanku tidak sepatutnya membangun dinding yang tinggi di sekitar bangsal ini, sehingga terdapat beberapa lapis dinding batu di halaman. Jadi apakah yang harus kita lakukan? Tuanku dapat membuat dinding serupa itu tanpa menumbuhkan kecurigaan. Tuanku dapat membangun sebuah kolam di sekitar bangsal ini. Seakan-akan tuanku sengaja membuat bangsal tuanku menjadi sebuah bangsal yang dikelilingi oleh air, bunga-bunga dan binatang air di dalam kolam itu." Sejenak Anusapati merenung lalu katanya, "Maksud Paman bahwa aku sebaiknya membangun sebuah taman yang khusus di sekitar bangsal ini. Katakanlah taman yang dikelilingi oleh sebuah kolam yang dalam." Maeswagni mengangguk-anggukkan kepalanya, katanya, "Benar, tuanku. Dengan kolam itu maka bahaya yang dapat mendekati tuanku rasa-rasanya semakin berkurang. Tuanku akan dikelilingi oleh pengaman yang sulit ditembus. Sementara itu, jika benar-benar tuanku berada di dalam bahaya, maka rasa-rasanya bahaya itu telah jauh berkurang. Dengan kolam itu, tuanku tidak perlu berprasangka lagi, seperti yang selalu hamba sebut-sebut terhadap adinda tuanku Tohjoyo. Ia tidak lagi berbuat sesuatu yang pantas menimbulkan prasangka. Aku rasa ia sudah menyesali semua tingkah lakunya. Mudah-mudahan. Tetapi seandainya dugaan itu keliru, maka tuanku tidak akan mudah diterkam oleh kelengahan." Anusapati merenung sejenak, ia masih ragu-ragu menerima pendapat Maeswagni. Akhirnya ia mengangguk kecil sambil berkata, "Baiklah Paman, tetapi aku tidak akan membangunnya sekaligus. Aku tidak mau menjadi seorang maharaja yang selalu dibayangi oleh kecurigaan dan apalagi ketakutan. Ilmu yang Pamanda berikan kepadaku merupakan salah satu benteng yang paling dapat aku banggakan. Dari semua alat pengaman yang ada di sekitarku, para prajurit penjaga dan para pelayan dalam, rasa-rasanya masih belum merupakan imbangan yang pantas bagi kemurahan hati Pamanda." "Ah," desis Maeswagni, "suatu ketika kita dapat lengah dan kita harus menjaga diri dalam keadaan lengah sebelumnya hal itu terjadi. Baiklah, mulai besok aku akan melakukan pesan itu, tetapi perlahan-lahan.
Seperti yang dikatakan, maka Anusapati pun mulai menaruh perhatian terhadap taman-taman di sekitarnya. Pohon-pohon bunga menjadi semakin rimbun. Alangkah baiknya jika ada kolam di dekat gerumbul pohon soko itu, berkata Anusapati pada seorang juru taman yang sedang menyiangi tanamannya. Ampun tuanku, juru taman itu mendekat sambil merunduk. Apakah tuanku menghendaki hamba membuat sebuah kolam kecil di sebelah gerumbul pohon soko itu? Buatlah, jangan terlalu besar, tetapi jangan terlalu kecil. Kau dapat mengupah beberapa orang yang akan kau pekerjakan. Aku ingin kolam itu menyilang jalan samping bangsal ini, dari sudut yang satu sampai sudut yang lain. Oh, jadi kolam itu agak luas tuanku. Ya, aku ingin memelihara binatang air dan binatang darat di taman ini. Aku ingin dapat melihat taman dari dalam bangsal, sehingga aku tidak perlu pergi ke taman di sisi halaman itu. Hamba tuanku, jika memang itu yang tuanku kehendaki. Demikianlah maka di sisi bangsal Anusapati itu pun kemudian digali sebuah kolam buatan. Karena Anusapati menghendaki kolam itu dari sudut bangsal yang satu sampai ke sudut bangsal yang lain, maka beberapa orang pekerja telah melakukan penggalian itu. Beberapa orang senopati, prajurit, dan pimpinan pemerintahan sama sekali tidak berprasangka terhadap kolam itu. Apalagi kolam itu dibangun hanya sebelah dari bangsal itu, sehingga tidak menumbuhkan kecurigaan apapun. Tuanku Anusapati memang penggemar taman sejak mudanya, berkata salah seorang senopati. Selagi ia masih seorang pangeran pati, hampir segenap waktunya dihabiskan di taman. Sayang bahwa salah seorang sahabatnya, pengalasan dari batil itu, telah berkhianat. Menurut kawan-kawannya, pengalasan itu termasuk salah seorang yang seringkali mendapat pesan-pesan langsung jika tuanku Anusapati memerlukan perbaikan taman di halaman bangsalnya, atau menghendaki sebatang pohon bunga yang baru. Kawannya mengangguk-anggukkan kepalanya, lalu katanya, dan sekarang tuanku Anusapati mendapat kesempatan untuk memuaskan dirinya dengan taman yang akan dibangun di sebelah bangsal itu. Tetapi itu lebih baik daripada kesenangan yang lain. Lebih baik daripada tuanku Anusapati mengambil istri muda seperti Sri Rajasa, sehingga keturunannya akan merupakan ujung-ujung yang sulit dipertemukan. Demikianlah maka para pekerja tidak saja menyiapkan sebuah kolam yang luas dan dalam, tapi mereka harus menggali sebuah parit untuk mengaliri kolam itu. Karena tidak mungkin kolam seluas itu diisi dengan daun upih dari sumur di taman. Agaknya sampai sumur itu kering, kolam itu masih belum akan dapat penuh. Meskipun tampaknya Anusapati hanya membangun sebuah taman yang sederhana, namun ternyata memerlukan tenaga dan biaya yang cukup banyak. Meskipun demikian, Singosari yang besar itu sama sekali tidak akan terganggu oleh sebuah kolam yang seandainya mengelilingi seluruh halaman istana sekalipun. Selain para pekerja yang menggali kolam, maka beberapa orang juru taman telah menyiapkan sebuah taman yang baik. Agaknya mereka mengerti bahwa Anusapati senang terhadap bunga soko yang berwarna putih. Buah pohon kemuning telah ditanam di ujung kolam yang sedang disiapkan itu. Sedang bunga ceplok piring susun yang berwarna kapas ditanam dekat di sudut bangsa. Ketika kolam itu sudah cukup luas dan pohon-pohon bunga yang ditanam di sekitarnya sudah mulai semi, maka air pun mulai dialirkan ke dalam kolam itu. Sebuah parit yang panjang telah digali dari luas halaman istana, menerobos di bawah dinding batu dengan jeruji pengaman, agar tidak seorang pun yang dapat memasuki halaman melalui parit di bawah dinding istana itu. Sepekan kemudian, maka kolam dan taman itu sudah dapat dilihat dalam keseluruhan.
Tetapi beberapa batang pohon yang meskipun sudah semi, masih belum nampak segar. Meskipun demikian, taman itu sudah merupakan taman yang cantik. Maeswagni melihat taman yang mulai kelihatan hijau itu dengan hati yang berdebar-debar. Ia muji kebijaksanaan Anusapati, sehingga kolam itu tidak semata-mata dibangun untuk melindungi bangsalnya. Apalagi Anusapati membangun kolam itu sedikit demi sedikit. Ketika taman itu benar-benar sudah menjadi segar dan air di kolam itu sudah nampak jernih, maka mulailah Anusapati mengumpulkan berjenis-jenis burung. Di waktu senggang, ia berjalan-jalan di taman yang sempit di sebelah kolam itu dengan anak dan permaisurinya. "Apakah hamba boleh mandi di kolam itu, Ayahanda?" bertanya anak laki-lakinya. "Ah, tentu tidak," ibundanya lah yang menyaut. "Meskipun nampaknya jernih, tetapi air kolam itu kotor. Air itu mengalir dari parit di luar halaman istana ini. Kita tidak tahu apa saja yang sudah masuk ke dalam air itu." Anak laki-lakinya yang bernama Ronggowuni itu memandang ayahandanya sejenak, seolah-olah ingin mendapat penjelasan dari kata-kata ibundanya. Tapi sambil tersenyum, Anusapati mengangguk-anggukkan kepalanya. Dari hari ke hari, taman itu menjadi semakin banyak dihuni binatang kecil, terutama burung berkicau, sangkar yang bagus berserakan di tepi kolam. Apabila Anusapati berdiri di tepi kolam itu, maka ia pun mulai membayangkan, apakah jika kolam ini kelak telah penuh mengelilingi bangsalnya, benar-benar tidak mudah diseberangi. Meskipun ini dalam, tetapi hampir setiap orang dapat berenang, sehingga dengan mudah akan dapat menyeberangi kolam itu. Tetapi para penjaga di 4 sudut bangsal ini akan segera dapat melihat gejolak air, berkata Anusapati kepada diri sendiri, "Jauh lebih mudah daripada melihat seseorang yang merunduk di kegelapan apabila di antara rumpun-rumpun bunga." Ketika Maeswagni datang menghadap, maka Anusapati pun bertanya, "Apakah menurut paman kolam itu sudah cukup luas?" Maeswagni mengangguk-anggukkan kepalanya sambil menjawab, "Hamba tuanku, agaknya kolam itu sudah cukup lebar dan dalam. Apabila kolam itu sudah melingkari bangsal tuanku." Anusapati mengangguk-anggukkan kepalanya, meskipun sebenarnya ia sendiri tidak menganggap bahwa kolam itu terlalu penting. Namun ia tidak pernah mengabaikan pendapat Maeswagni, karena ternyata sampai saat terakhir Maeswagni telah memberikan perlindungan yang tiada taranya. Apalagi kini Maeswagni sudah menjadi semakin tua, sehingga menurut penilaian Anusapati, pengalaman yang ada padanya memang pantas untuk dihargai. Untuk beberapa saat lamanya, Anusapati membiarkan kolam yang baru sebelah itu. Ternyata para penghuni istana yang lain pun sangat senang berjalan-jalan di pinggir kolam yang dipagari pohon-pohon bunga. Bahkan para prajurit yang bertugas selalu meronda lewat sebelah kolam itu. Jika mereka kebetulan lewat, mereka pun berhenti sejenak sambil memandangi ikan emas yang besar di kolam itu, berenang di antara bunga teratai yang bertebaran. Tetapi ternyata untuk beberapa saat lamanya, Anusapati tidak melanjutkan pembuatan kolam itu. Agaknya ia telah melupakan setiap kemungkinan yang dapat terjadi, karena sudah sekian lamanya tidak pernah terjadi sesuatu. Maka ia tidak berniat lagi melanjutkan pembuatan kolam itu. Namun Maeswagni lah yang agaknya tidak melupakannya. Bahkan ia pun telah memberanikan diri menyampaikan peringatan bahwa sebaiknya pembuatan kolam itu dilanjutkan. Anusapati memandang Maeswagni yang sudah tua itu dengan senyum yang menghiasi bibirnya, katanya, "Paman adalah orang yang paling banyak berjasa kepadaku. Semua nasihat paman berguna bagiku, sehingga aku sampai pada kedudukanku yang sekarang.
Dengan demikian, maka semua nasihat paman tentu aku hargai. Anusapati berhenti sejenak lalu, tetapi apakah paman tidak masih selalu dibayangi oleh pergolakan yang selalu terjadi di masa muda paman, sehingga paman harus menjadi sangat berhati-hati? Maeswagni menarik napas dalam-dalam. Ia kini memang sudah tua, namun ia merasa bahwa firasatnya tidak menjadi susut. Karena itu maka katanya, "Tuanku, mungkin hamba memang terlampau berhati-hati. Namun hamba masih memohon agar tuanku mendengarkan permohonanku kali ini. Bukan saja mengenai kolam yang mengelilingi bangsal tuanku, tetapi setiap hubungan dengan adinda tuanku Tohjoyo." Anusapati tidak mau menyakiti hati Maeswagni, maka katanya, "Baiklah paman, aku akan selalu berhati-hati." Namun karena kesibukan yang lain, Anusapati tidak segera sempat melanjutkan pembuatan kolam itu. Setiap ia melihat air yang jernih dan bunga-bunga teratai, ia selalu teringat pesan pamannya. Namun jika ia melihat kedamaian di wajah air itu, seolah-olah ia tidak lagi ingin membuatnya lebih besar lagi. Dalam pada itu, Tohjoyo masih saja tenggelam dalam kesenangannya yang baru. Hampir setiap hari ia berada di lingkaran sabung ayam. Namun agaknya sabung ayam itu telah menarik Maeswagni. Ternyata kadang-kadang ia berada pula di lingkungan sabung ayam itu. Bahkan beberapa kali Maeswagni membawa ayam sabungan yang cukup baik ke arena. Tapi Maeswagni tidak seorang diri. Ia mempunyai seorang kawan yang cakap memilih ayam aduan yang paling baik, yang bahkan sekali-kali dapat memenangkan pertandingan melawan ayam Tohjoyo sekalipun. Namun agaknya Maeswagni tidak dapat memelihara hubungan baik dengan orang yang memiliki kemampuan memelihara ayam itu. Sehingga pada suatu saat Maeswagni menjadi sangat marah kepada justru selagi mereka berada di arena pertarungan. "Kau jangan mencoba menipu aku," bentak Maeswagni. "Ampun tuan, hamba tidak tahu maksud tuan," jawab orang itu. "Ayam yang kau bawa kemarin kepadaku sama sekali bukan ayam ini. Aku masih ingat jelas ketika aku menawarnya. Ayam itu sama sekali tidak mempunyai sehelai bulu pun yang berwarna kemerah-merahan. Apalagi ayam ini berdaun telinga putih dan bermata hitam kelam. Tetapi hamba tidak bohong tuan. Sebaiknya tuan mencobanya di arena. Jika ayam ini mengecewakan, biarlah hamba tidak mendapat uang harga ayam hamba itu. Aku tidak peduli apakah ayam ini baik atau buruk, tapi bahwa kau telah mencoba menipuku adalah perbuatan yang sangat disesalkan. Jika persoalannya bukan sekedar persoalan ayam, aku akan memilin kepalamu sampai lepas. Ampun, tuan, ampun." Maeswagni yang marah itu tidak menjawab lagi. Dengan serta-merta ia melangkah meninggalkan arena itu sambil berkata, "Maaf, tuanku Tohjoyo, aku telah dikecewakan oleh orang ini. Kali ini hamba tidak akan ikut serta di dalam sabungan ini." Sepeninggal Maeswagni, Tohjoyo lah yang kemudian mendekati orang itu sambil berkata, "Lihat ayammu." Sambil menyerahkan ayamnya, orang itu berkata, "Tuanku Maeswagni, benar-benar dapat aku mengerti tabiatnya. Sudah agak lama hamba berhubungan tentang berbagai soal. Hamba adalah salah seorang dari mereka yang membuat kolam itu. Namun tiba-tiba saja tuanku Maeswagni marah tanpa sebab. Jangan menyesal, jika ayam itu memang baik, biarlah aku beli." Demikianlah sejak saat itu orang itu menjadi orang yang dekat dengan Tohjoyo di dalam sabung ayam. Ternyata bahwa orang itu memang memiliki kemampuan memilih ayam aduan yang baik, sehingga setiap kali ia menjadi sangat dekat dengan Tohjoyo di arena. Meskipun sudah berapa lama orang itu tidak lagi melayani Maeswagni, namun setiap kali ia melihat Maeswagni, ia menjadi ketakutan dan bersembunyi. "Apakah orang itu masih datang kemari, tuanku?" bertanya Maeswagni. Tohjoyo tertawa sambil menjawab,
Sudahlah paman, sebaiknya paman tidak menendamnya lagi. Orang itu sudah merasa bersalah, dan sekarang ia menjadi seorang kawan hamba di dalam arena sabungan. Oh, Maesho Agni mengangguk-angguk. Tetapi jika melihat wajahnya rasa-rasanya, tangan hamba menjadi gatal. Akulah yang minta maaf atas kesalahannya, paman. Maesho Agni tidak menyaut lagi, disabarkannya hatinya. Dan apabila ia melihat orang itu lagi, maka ia hanya menggertakkan giginya saja, karena ternyata orang itu berada di bawah perlindungan Tohjoyo. Namun agaknya karena itu Maesho Agni menjadi semakin jarang datang ke arena, sehingga pada suatu saat hanya sekali-kali saja ia menengoknya. Namun pada itu orang yang sering datang membawa ayam kepadanya, yang kemudian melayani kebutuhan Tohjoyo itu yang hampir setiap kali ada di arena. Dikit demi sedikit kepercayaan Tohjoyo tumbuh terhadap orang itu. Jika orang itu tidak datang ke arena pada saat sabung ayam, Tohjoyo selalu menunggunya dengan tidak sabar, karena setiap kali orang itu selalu membawa ayam yang baik. Tapi dengan demikian maka orang itu sering mendengar persoalan-persoalan yang dianggapnya janggal dalam arena itu. Persoalan-persoalan yang tidak ada sangkut pautnya dengan sabung ayam. Namun karena ia tidak berkepentingan, maka seolah-olah ia sama sekali tidak menghiraukan. Seperti Anusapati yang tidak berprasangka, maka Tohjoyo pun sama sekali tidak berprasangka. Tohjoyo bermimpi pun tidak bahwa orang yang selalu datang kepadanya membawa ayam sabungan dengan pakaian yang kumal itu adalah bekas seorang pelayan dalam yang mengenal beberapa hal mengenai Istana Tumapel dan kemudian Singosari. Orang itu adalah Kudo Sempono, dan ternyata bahwa prajurit-prajurit yang tua sekalipun tidak dapat mengenalnya lagi, karena sudah terlalu lama Kudo Sempono tidak memperlihatkan diri. Semula, ketika Maesho Agni minta kepadanya untuk masuk ke dalam istana, hatinya menjadi berdebar-debar, tetapi ternyata ia meyakinkan bahwa tidak seorang pun lagi yang dapat mengenalnya, apalagi dengan sengaja ia menyamarkan dirinya. Karena itulah, maka ketika ia berhasil mendapatkan perlindungan dari Tohjoyo, ia menjadi semakin sering datang ke halaman istana, bukan saja di saat-saat ada sabung ayam, tetapi juga di saat-saat lain. Dan karena kepercayaan Tohjoyo menjadi semakin tebal terhadap orang itu, meskipun sekedar di dalam persoalan ayam aduan, namun kadang-kadang Kudo Sempono sempat juga mendengar persoalan-persoalan yang mencurigakan. Karena ternyata di antara mereka yang berkedok bersabung ayam itu adalah orang-orang yang sebenarnya mempunyai rencana tertentu terhadap pemerintahan Anusapati di Singosari. Ketika pada suatu saat Maesho Agni menjumpainya di tempat yang tersembunyi, maka Kudo Sempono menyampaikan apa yang dapat disadap dari sabungan ayam itu. Memang ada hal-hal yang mencurigakan, Agni, berkata Kudo Sempono. Tetapi agaknya mereka memegang teguh rahasia hubungan mereka. Kali-kali aku juga mendengar istilah-istilah yang aneh dan menumbuhkan prasangka. Tetapi aku tidak tahu pasti apakah sebenarnya yang sudah mereka lakukan. Hati-hatilah, berkata Maesho Agni. Sebaiknya kau tetap berada di sana, cobalah mengetahui siapakah yang paling berpengaruh di antara mereka. Sehingga apabila mungkin salah seorang dari kita akan menjajakinya,